di saat perilaku sehari-harinya selalu membangga-banggakan kesombongan-kesombongan terkait ular yang muncul sebagai kemaluannya kan itu. Ya itu menunjukkan bahwa mereka ini tidak punya urat malu kan seperti itu. Juga berekor, ekornya seperti kalajengking gitu. Ya mereka selalu menyebarkan bisa-bisa atau racun-racun di masyarakat Nusantara ini kan seperti itu. Jadi kita juga harus tahu bahwa sifat-sifat yang mereka lakukan itu ya hanya mengunggul-unggulkan seperti itu gitu. Mana ada mereka tuh. Jadi saya ngomong tidak semuanya seperti itu, tapi sifat-sifatnya itu logonya yang mereka bangga-banggakan itu ya seperti di gambar saya ini. Dan itu sudah ratusan tahun mereka membangga-banggakan ini. Dan tujuannya akhirnya ya ke siapa? Ke Dajjal juga, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid lokal ini. Tujuannya mereka itu ya pengikut-pengikut Dajjal. Dan itu sudah dijelaskan di seluruh kitab-kitab Samawi. Seluruh kitab-kitab yang diceritakan satu sumber dari Sang Maha Kuasa. Jadi manusia hari ini harus waspada pengikut-pengikut Sang Dajjal ini. Ya memang suka fitnah, makanya Indonesia ini jadi tujuan mereka untuk mengadu domba, memfitnah kanan kiri, isinya ya begitu semua. Latar belakang mereka juga tidak punya seni budaya, tidak punya peradaban. Ya dari dulu itu begitu, bangsa perusak gitu. Dan saya sudah saya bongkar semua dengan literasi sejarah yang sumber-sumbernya jelas gitu loh. Karena mereka bukan Yahudi asli, bukan keturunan Nabi Yakub asli, mereka KW. Kalau yang keturunan Nabi Yakub asli, bangsa Israel itu ada 12 suku. Itu sudah jelas clear. Kalau yang satu ini memang dalam tanda petik gitu ya, memang tidak semuanya, semoga mereka bertobat, tobat yang beneran. Jangan hanya menunggangi agama-agama, karena sepak terjangnya di belahan dunia ini tercatat semua. Dan yang mencatat adalah bangsa Israel sendiri, karena sumber-sumber itu saya temukan di bangsa Israel atau orang tokoh-tokoh rabi-rabi Yahudi sendiri yang menuliskan seperti itu. Dan sekarang kolerasinya saya sambungkan dengan bagaimana leluhur kita itu punya ilmu-ilmu yang bermacam-macam, punya ilmu pengetahuan atau punya keyakinan yang tidak main-main itu, ketauhidan spiritual yang tinggi dan ilmunya bermacam-macam. Nanti bisa saya jelaskan secara detail ya, kalau memang teman-teman berminat untuk mengetahui atau pusaka-pusaka atau ilmu-ilmu yang sudah diturunkan kepada Sayyid Anwar, bahkan sudah diturunkan kepada Sang Hyang Nuroso kan seperti itu, bahkan sampai turun ke Yang Buyut Semar. Jadi pengertian teman-teman jangan dikira Yang Buyut Semar itu hanya sekitar cerita, itu memang fakta ada kan seperti itu. Bahkan sudah pernah ketemu dengan Subakir, yang nama asli Subakir adalah Syekh Maulana Al-Bakir, dan beliau adalah keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sendiri. Dan ini perlu saya jelaskan gitu. Ini perlu saya jelaskan. Kenapa sih keturunan-keturunan Kanjeng Nabi Muhammad justru berlindung atau bersembunyi, menetap di Nusantara, menetap di Indonesia. Ini yang perlu dikaji kan begitu. Jangan percaya yang hari ini mengaku-ngaku keturunan Nabi, gitu. Mengaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Nanti saya buka literasi sejarahnya, perlakuan-perlakuan mereka-mereka ini terhadap keturunan-keturunan Kanjeng Nabi. Gitu. Kita tidak menafikan ya, memang garis darahnya, garis keturunannya banyak orang-orang yang berilmu itu justru berlindungnya sampai ke tanah Jawa, sebagaimana Ken Turah ya, atau istri ketiga Nabi Ibrahim juga disuruh sembunyi menata keturunan-keturunannya di Nusantara kan seperti itu. Bagaimana keturunan-keturunan Kanjeng Nabi Muhammad juga berlindung dan bersembunyi sambil siar agama
dan mempraktekkan budaya-budaya Jawa. Itu berlindungnya di tanah Jawa. Hati-hati, jangan terpancing. Jadi orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad adalah orang-orang yang ingin memancing keturunan-keturunan yang asli itu muncul. Seperti itu.